Islam melarang keras umatnya untuk mengonsumsi khamar atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya, yang hanya akan merusak mental dan fisik umat manusia. Khamar berasal dari kata khamara yahmuru atau yahmiru, yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamar adalah minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, khamar adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur. Sedangkan minuman memabukkan lainnya yang mana tidak terbuat dari anggur bukanlah khamar, menurutnya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan surat An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwasannya ada rezeki yang baik yang dihasilkan dari buah kurma dan anggur, dan dapat pula menghasilkan minuman yang memabukkan. Makna khamar dalam perspektif hukum Islam. Secara terminologi atau bahasa, khamar berasal dari kata khamar yang bermakna satara, artinya menutupi. Sedangkan khamara berarti memberi ragi. Adapun al-khamar diartikan arak atau segala yang memabukkan. Adapun menurut tafsir Al-Lubab terdapat 4 sebab mengapa disebut khamar. Pertama, karena menutupi akal. Kedua, dari kata khimar yang bermakna menutup wanita. Ketiga, dari al-khamarul yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak. Dan yang keempat, dari khamar yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya. Khamar juga dapat berarti menutupi, sehingga khamar diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud khamar adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut Al-Syafi'i juga jumhur ulama selain Abu Hanifah, khamar adalah seluruh minuman yang mengandung unsur memabukkan, bukan hanya terbuat dari perasan anggur. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW, terdapat diharamkannya khamar sebagai minuman yang memabukkan. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan Nabi Muhammad SAW bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Di samping itu, juga didasarkan kepada penjelasan Nabi bahwa anggur juga bisa dibuat khamar. Demikian pula dengan kurma, madu, dan gandum. Perkembangan makna khamar sebagai minuman memabukkan yang bisa menutupi akal. Pada hadis di atas menunjukkan bahwa sifat yang melekat pada zat khamar adalah memabukkan, karena sifat utamanya itu memabukkan. Maka untuk mengetahui keberadaan zat khamar, untuk mengenalinya adalah dengan meneliti zat-zat apa saja yang memiliki sifat memabukkan. Unsur-unsur jamariyah minuman khamar adalah al-syurbu atau meminum. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, unsur meminum ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu terbuat dari perasan anggur, gandum, kurma, tebu, maupun buah-buahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu khamar. Apabila pendapat jumhur ulama tersebut diikuti, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jamariyah minuman khamar, maka buah-buahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila tidak sampai ke tenggorokan, maka dianggap tidak meminum. Seseorang meminum khamar dengan alasan untuk pengobatan, maka fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Namun
Namun, menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berobat dengan menggunakan khamar merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenakan hukum had. Sayyid Sabiq mendefinisikan kata khamar dalam kitabnya Fikih Sunnah, bahwa khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator atau enzim yang merupakan kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Hal ini adalah pengertian khamar menurut medis atau kedokteran. Definisi di atas memberikan pengertian bahwa minuman beralkohol dalam Islam dikenal dengan kata khamar yang terbuat dari perasan buah-buahan maupun biji-bijian, serta dapat menutup akal. Berdasarkan ijma yang dikatakan khamar adalah minuman memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai minuman yang memabukkan yang dihasilkan dari selain perasan buah anggur. Adapun dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dalam firman Allah di atas terdapat beberapa masalah. Pertama, firman Allah Ta'ala, Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Orang-orang yang bertanya dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mengenai tentang khamar, berikut adalah surat Al-Baqarah ayat 219 yang membahas tentang khamar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka ma la yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun khamar terkait dengan makanan dan minuman, Nabi Muhammad SAW memberikan pendapat kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya yang pertama dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad bersabda yang artinya semua memabukkan itu khamar dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua dalam hadis Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Syukran Allah.